Halo semuanya, lanjut lagi ya. Kali ini kita mau bahas soal, ini masih soal UTBK, tapi kali ini kita bahas yang tahun 2018 yang kemarin, ya kan? Apa sih, kenapa sih kita buat 2018 ini gitu ya? Jadi ini supaya teman-teman bisa tahu nih, lihat soal-soalnya, karena soal 2020, 2019 saya udah post ya, ini untuk 2018-nya. Jadi teman-teman bisa lihat secara berkala, oh kira-kira nanti tipe soalnya kayak gini nih, kayak gitu. Yang muncul apa sih yang sering gitu. Jadi ada gambaran untuk nanti ujian yang tahun ini nih, yang UTBK ini pasti nggak jauh beda gitu gambarannya, oke? Tapi sih intinya dari semua soal yang saya lihat nih, saya perhatiin ya, itu teman-teman harus bisa, harus udah ngerti nih, harus udah paham benar yang namanya stoichiometry gitu. Oke, jadi kita mulai aja nih untuk soal yang pertama tahun 2018 ini ya. Oke, ini produk oksidasi senyawa di atas. Oke, ini yang diminta adalah produknya ya. Produknya jika senyawa ini dioksidasi. Pertama, teman-teman harus tahu dulu nih, ini senyawa yang dimaksud ini apa? Kayak gitu. Di sini kalau teman-teman perhatikan ya dengan jeli ya, ini dia gugus fungsinya adalah OH. Oke, gugus fungsinya adalah OH. OH ini kan alkohol ini dia dioksidasi yaitu tergantung kepada tipe jenis alkoholnya. Karena alkohol itu ada alkohol primer, sekunder, tersier, kayak gitu. Jadi kita tentuin dulu ini alkohol jenisnya apa, kayak gitu kan. Jadi ini garis yang ini ya, ini ujungnya ini itu ada C gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ragu seperti ini, kita buat aja nih. Ini C, di sini ada C, di sini ada C, di sini ada OH-nya. Oke, perhatikan posisinya. OH-nya ini diikat oleh C yang mengikat dua atom C lainnya. Berarti ini alkohol apa? Oke, good. Ini adalah alkohol sekunder. Oke, jadi kalau alkohol sekunder itu dioksidasi, hasilnya itu jadinya ini C rangkap 2O C. Oke, jadi hasilnya itu adalah keton. Jadi kalau misalnya ini kita gambarin seperti ini lagi, yaitu gambarnya itu seperti ini. Nah, oke, rangkapnya di sini. Atau sama aja kayak tadi, nih rangkapnya di sini. Kayak gitu. Oke, oh gini nggak? Ini langsung rangkap ya. Kayak gini. Oke, berarti yang mana yang tepat? Nah, yang ini ya, bukan yang ini. Kalau ini kan berarti gugus fungsinya nih, ini kan ada C nih. Ini jadi COOH, ini adalah asam karboksilat. Ya kan? Asam karboksilat itu adalah hasil oksidasi dari alkohol jika alkoholnya itu adalah alkohol primer. Oke, alkohol primer itu contohnya seperti ini. Nih, C, OH-nya di sini. Oke, OH-nya itu di atom C yang pertama. Jadi C yang mengikat OH itu adalah dia cuma mengikat satu atom C lainnya, gitu. Jadi kalau ini dioksidasi, itu pun dia bukan langsung asam karboksilat ya. Dia akan terbentuk aldehid dulu. Nih, jadi aldehid dulu. Terus kalau misalnya dioksidasi lebih lanjut lagi, ini baru akan terbentuk asam karboksilat. Oke, bisa ya. Jadi teman-teman harus perhatikan dia jenis alkoholnya apa. Oke, lanjut lagi nih. Nomor atom S dan F masing-masing. Oke, di sini diketahui nomor atomnya dan di sini dikatakan bahwa molekul yang terbentuk antara S dan F itu adalah SF4. Berarti kita buat struktur Lewisnya ya. Berarti kita buat konfigurasi dulu. Ini S16, berarti kita buat konfigurasinya. Kalau kita menggunakan kulit kan berarti 286 elektron valensinya ini. Tapi kalau kita menggunakan subkulit berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Oke, elektron valensinya ini yang berakhiran dengan subkulit S tambah S dan P. Ini jumlah elektronnya dijumlahin. Oke, jadi ini elektron valensinya 6. Jadi 6 elektron dari S itu yang digunakan untuk berikatan dengan F. Oke, sekarang kita buat F-nya. F-nya nomor atomnya 9, berarti 27 atau 1S2, 2S2, 2P5, ya kan? Berarti ini elektron valensinya yaitu 7. Oke, berarti 7 elektron yang dipakai ya. Di sini kalau kita lihat nih molekulnya, berarti yang menjadi atom pusat adalah S. Oke, kita buat dulu nih. Ini S yang menjadi atom pusat, terus dia mengikat ada 4 atom F, ya kan? Jadi kita buat dulu nih keempatnya. Ingat S itu dia ada 6 elektron valensinya, berarti kita ada 2 nih. Oke, di sini ada F. F itu di elektron valensinya 7 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, di sini juga ada F. Di sini juga ada F. Di sini juga ada F. Oke, ini nanti dilengkapin aja ya supaya dia nih seperti ini.
Oke. Nah, kita lihat nih, kalau kita buat bentuk molekulnya, ya oke. Nih, yaitu A, X-nya ada berapa? X ini adalah yang terikat. Yang terikat pada atom X adalah ada nih, ada 1, ada 2, ada 3, 4. Oke, berarti AX4. Ada E-nya enggak? Oke, E ini adalah pasangan elektron bebas ya. Jadi pasangan elektron bebas itu dilihatnya yaitu pada atom pusatnya. Ada enggak elektronnya yang enggak kepake? Ternyata ini ada nih. Oke, ada sepasang. Berarti dia AXE. Oke, jadi kalau dia bentuknya seperti ini namanya adalah jungkat-jungkit. Oke, kalau teman-teman udah tahu bentuknya ya, ini udah langsung nih jawabnya. Tentukan dia polar atau enggak. Nih, kalau kita lihat dari elektron valensinya ya, ini elektron valensinya 6, yang S. Sedangkan yang F elektron valensinya 7. Berarti kalau kita lihat ke elektronegatifan itu dia kemampuan menarik elektron ya, ke arahnya dia. Berarti yang memiliki elektronegatifan paling besar itu adalah F. Berarti ini elektron yang dipakai bersama nih, ini ketariknya ke F. Ini ketariknya ke F. Ini ketariknya ke F, ini ketariknya ke F. Oke, jadi ini semuanya ketariknya ke arah F. Kalau diketariknya ke salah satu arah, ini namanya bentuknya simetris. Oke, tetapi karena ada sepasang elektron, oke, yang dari S ini dia dia tidak berikatan, jadi ini yang mempengaruhi kepolarannya. Oke, jadi ada PeB-nya. Jadi kalau seperti ini adalah polar. Oke, saya next lagi. Persentase atom karbon, atom karbon ya, yaitu C. Di sini AR-nya ada 12, dalam senyawa organik 80%. Oke, jika tetapan bilangan Avogadro-nya segini, jumlah atom C yang terdapat dalam 9 gram. Oke, di sini kan diketahui nih bahwa nih, ini suatu senyawa organik nih. Terus di sini ada penyusunnya, salah satunya adalah atom C. Dan kita anggap ya, ini semua totalnya itu adalah 100 gitu. 100%. Dan di dalam sini itu atom C-nya ada 80%. Oke. Dan beratnya ini diketahui dia adalah 9 gram. Oke, berarti kita cari dulu nih berapa masanya C di dalam 9 gram ini. Berarti kita carinya seperti ini, perbandingan persen ya. Yaitu masanya, masa C itu sama dengan persentasenya, ya kan, 80/100 dikali masanya, yaitu 9. Oke, ini berarti ini ke sini kan 720 ya. Dibagi 100 ya kan, 00, ini berarti jadinya 7,2. Oke, jadi 7,2 gram atom C-nya. Oke, yang ditanya adalah apa nih? Jumlah atomnya ya. Berarti supaya kita dapat jumlah atom, kita harus cari molnya dulu. Jadi molnya C itu sama dengan, karena udah diketahui masanya ya, massa per AR-nya. Oke, AR-nya juga udah diketahui, masanya kita udah dapat, berarti kita bisa cari molnya ya, mol dari si C-nya. Oke, masanya di sini yaitu 7,2, AR-nya 12, ya kan? Ini 7,2, ini 12, berarti sama dengan 0,6 mol. Oke, yang ditanya adalah jumlah partikel, jumlah molekulnya, berarti ini ingat rumus yang ini. Mol itu sama dengan jumlah partikel. Oke, di sini jumlah partikel yang ditanya adalah atomnya ya, dibagi dengan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro-nya di sini diketahui yaitu 6. Oke, berarti karena kita mau tanya, apa yang ditanya adalah jumlah partikelnya. Oke, berarti mol dikali L. Molnya ini kita jadikan nomor berpangkat aja ya, yaitu 6 kali 10 pangkat min 1 dikali L-nya juga 6 kali 10 pangkat 23. 6 kali 6 kan 36 nih. Nah, dikali kalau pangkat, kalau dia dikali jadi tambah ya. Berarti min 1 ditambah 23 menjadi pangkat 22. Ya kan? Oke, di sini adanya pangkat nih 3,6. Oke, nggak apa-apa. 3,6 kali 10 pangkat 23 sama saja. Berarti jawabnya adalah yang C. Oke, bisa ya. Di sini rumus ada banyak loh yang kita pakai. Nih, rumus dari persentase, ya kan? Terus rumus cari mol kalau diketahui massa, terus rumus cari mol jika diketahui jumlah partikel. Oke, ini semuanya stoichiometry. Makanya sesuai dengan seperti awal yang saya sebutin, teman-teman semuanya udah harus khatam, maksudnya udah harus paham banget yang namanya stoichiometry. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi untuk soal berikutnya.
Logam nikel bereaksi dengan karbon dioksida, oke, pada suhu 130. Ini udah diketahui persamaan reaksinya. Oke, kita buat dulu ya. Ini persamaan reaksinya. Ni ditambah 4 karbon monoksida akan menghasilkan Ni. Oke, ini ya. Oh, salah. Sorry. Oke, ini kita cek dulu reaksinya udah sama ya. Oke. Terus di sini diketahui mana nih? Jika 225 gram gas CO. Oke, jadi gas CO-nya ini diketahui masanya yaitu 252. Oke, teman-teman ingat kalau ada massa berarti kita bisa cari mol ya kan? Karena ada juga nih diketahui AR-nya. Jadi mol dari CO sama dengan massa per mr, ya kan? Karena dia udah CO, udah molekul, udah senyawa. Masanya yaitu 252. Oke, ARC itu oke. Oh ya, ini diketahui udah langsung mr-nya loh. Oke, ini 28. Berarti ini sama dengan tinggal kita bagikan aja ya. 252 dibagi 28. Berarti wow, lumayan juga ya. Ini 9 mol. Oke. Terus direaksikan dengan, ini 118 gram nikelnya. Oke, ada masanya lagi ya. Berarti kita bisa cari nih molnya ini lagi. Molnya ini berarti masanya 118 per mr ya. Mr-nya juga udah diketahui, 59. Oke, tinggal bagi aja nih. Jadi 118 dibagi 59 berarti sama dengan 2 mol. Oke. Terus setelah itu yang ditanya adalah berapa massa dari tetrakarbonil niklatnya. Oke. Caranya, nih teman-teman perhatikan ya, dalam persamaan reaksi ini kedua produknya diketahui molnya. Jika kedua reaktannya diketahui molnya, kita bisa cari pertama sekali adalah reaksi pembatas. Oke, reaksi pembatas itu dia reaksinya habis bereaksi ya. Oke, gunakannya kita cari reaksi pembatas yaitu untuk mencari mol ini nanti yang tetrakarbonil nikel ini itu nanti kita bandingin ke mol reaksi pembatasnya. Oke, cara mencari reaksi pembatas saya yakin teman-teman udah bisa ya. Oke, ini. Jadi cara menghitung reaksi pembatas itu maksudnya menentukannya nih. Jadi mol masing-masing dibagi dengan koefisiennya. Hasil bagiannya paling kecil itu yang menjadi reaksi pembatas. Oke, ini 2 dibagi 1, kita buat di sini ya hasil baginya ya. Ini 2. Terus 9 dibagi 4. Oke, 9 dibagi 4 berarti sekitar berapa tuh? 2,25 ya. 2,25. Mana yang lebih kecil? Ini hasil baginya 2. Berarti Ni yang sebagai pereaksi pembatas. Oke. Jadi Ni-nya yang sebagai reaksi pembatas ya, pembatas. Oke. Jadi kita mau cari molnya ini yaitu dengan perbandingan koefisien. Perhatikan di sini Ni koefisiennya 1, ini juga koefisiennya 1. Berarti jika koefisiennya sama, itu berarti jumlah molnya juga sama. Oke. Berarti mol dari tetrakarbonil nikel ini adalah sama dengan mol nikel. Ingat ya, molnya itu adalah mol yang ini, bukan hasil bagi. Oke, ini sama dengan 2 mol. Oke, yang ditanya bukan molnya, tetapi yang ditanya adalah massa. Oke, ini ada rumusnya ya. Jadi kalau ada mol, ada mr, berarti kita bisa cari massanya. Berarti massa itu sama dengan mol dikali mr. Molnya ada 2, terus dikali mr-nya juga diketahui nih. 171. Berarti dapatnya berapa nih? 342. Oke, 342 gram. Berarti jawabnya adalah yang C. Oke, lagi-lagi stoikiometri. Oke, lanjut lagi. Reaksi antara gas metan dan gas klor, berlangsung sempurna katanya. Kalau berlangsung sempurna berarti ini reaksinya ya. Oke, kita buat di sini deh supaya lebih banyak space-nya ya. Kalau kita coret-coret supaya bisa kelihatannya. Cl2 ini menjadi nih. Jika volume gas H2 yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Jadi di sini diketahui langsung volumenya, hasil dari produknya. Volumenya ini katanya ada 300 mili. Yang ditanya berapakah volume total gas hasil reaksi? Berarti yang ditanya itu adalah, ingat ya, ini hasil reaksi. Berarti hasil reaksi itu adalah yang ini. Jadi yang ditanya berapa volume
totalnya ini atau berapa volume antara CaCl3 ditambah dengan H2. Oke, caranya berarti kita harus cari dulu nih berapa volumenya dari CaCl3, yaitu dengan menggunakan perbandingan koefisien. Oke, jadi jika salah satu yang diketahui, oke, dalam persamaan reaksi itu baik itu mol, baik itu konsentrasi, baik itu volume seperti ini, kita bandinginnya ke yang sudah diketahui. Oke, ini yang sudah diketahui ya. Kita mau cari volume dari CaCl3. Berarti caranya yaitu koefisien dari yang ditanya, oke, yang ditanya di sini CaCl3-nya ya, dibagi dengan koefisien yang sudah diketahui. Ini dia, dikali dengan volume yang sudah diketahui. Oke, koefisien yang ditanya adalah CaCl3 berarti 2. Ini koefisiennya ada 3 dikali ini sama dengan 3 juga. Ya, maksudnya 300 mili volumenya, ya kan? Ini ke sini coret jadi 100. Nah, jadinya 200 mili. Oke, ini 300, ini kita udah dapat yaitu 200, berarti totalnya jadi berapa? Jumlahin aja, ya kan? Jadinya 500 mili. Oke, gitu. Stoikiometri lagi. Oke, bisa ya. Jadi selalu ingat kalau ada persamaan reaksi persamaannya harus disetarakan dulu. Perbandingan koefisiennya itu kita bisa gunakan perbandingannya untuk mencari mol, konsentrasi, atau volume dari zat yang lainnya. Oke, next lagi. Data nilai energi ikatan rata-rata. Oke, di sini diketahui nilainya. Ini kata rata-rata ya. Oh, di sini diketahui persamaan reaksinya udah ada nilai delta-nya ya, minus 48 kJ per mol. Yang ditanya berapa ikatan CCl-nya. Oke, pertama sekali kita harus buat dulu nih persamaan reaksinya. Dan ingat rumusnya. Kalau yang diketahui adalah ikatan seperti ini, berarti untuk cari nilai delta-nya rumusnya apa? Oke, carinya yaitu yang kiri dikurang yang kanan, sigmanya ya, atau yang reaktan. Oke, dikurang produknya. Nah, sekarang kita buat dulu nih persamaan reaksinya. Ini adalah etena ya, etena yang direaksikan dengan HCl akan membentuk CH3, CH. Oke, ini saya yang nulis berarti saya salah. Ini CH2, nah, bukan CH3. Oke, karena kan C itu maksimalnya dia meningkat 4. Oke, ini dia udah balance, udah sama reaksinya, berarti kita buat ikatannya. Ini C, ikatan rangkap dengan C-nya ini. Di sini ada H. Oke, ini ada H. Oke, gini ya. Ditambah ini H sama Cl. Terus ini ada 2 C-nya. Dia mengikat 3 atom H. Oke, ini ada 2 atom H-nya. Dan di sini Cl. Oke. Terus kita hitung ya jumlah ikatannya dulu nih. Berarti delta H-nya, ingat pakai rumus yang ini ya. Yang kiri dikurang yang kanan. Berarti kita hitung dulu ikatan yang ada di kiri apa aja. Ini ikatan CH ya. Ikatan CH-nya ada 1, 2, 3, 4. Oke, 4 ikatan CH ditambah ini C rangkap C. Oke, ditambah HCl-nya. Oke, dikurang yang di kanan ikatannya apa? Nih CH juga ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ikatan CH-nya ditambah ikatan C dengan C, hati-hati ya. Ini tunggal, ini rangkap. Ditambah C dengan Cl. Nih, oke teman-teman gini. Kalau ikatan di kiri kanan itu ada yang sama, kita bisa coret. Jadi nanti perhitungan kita itu udah lebih sedikit gitu. Di sini ada 4 CH-nya, di sini ada 5, berarti ini habis, ini berarti sisa 1. Oke, berarti berkurang ya. Kita masukin. Ini nilai ini tadi min 48 ya, delta H-nya. C rangkap C-nya ini 609, ini HCl-nya 426. Kita buat di bawah aja ya, supaya perhitungannya lebih gampang. Ini 5, ini 3, ini 10. Ini plus ya. Oke, dikurang. Ini kita buat C-nya, H-nya itu X aja dulu ya. Ditambah C-nya itu 345. Oke, ditambah CCl-nya. Oh, yang ditanya siapa ya? Oh iya, sorry. CCl aja yang ditanya ya. Oke, wait. I'm wrong. Oke, wait. CH-nya kan ada nih, 412. Oke, CC-nya juga ada, yaitu 345. CCl-nya yang ditanya, berarti tambah X. Kita misalkan ini X. Ini berarti 757. Oke, berarti min 48 sama dengan 1035
dikurang, oke, 412, kok 14 deh, nih, 757. 757 ditambah X. Oke, ini kita pindah ruas aja ya. Berarti 757 plus X sama dengan 1035. Pindah ruas ke kanan, 48-nya berarti positif ya. 48. Nih kosong sih 3 ya. 3. Ini 1, 4, 8, 1, 1. Oke, berarti kita pindah ruas X-nya, bukan X-nya, ininya ya. Berarti X sama dengan 1183. Ini pindah ruas jadi kurang ya. 757. Kita kurangin. 13 kurang 7, ini 6. Ini 7, berarti 2. 11 kurang 7, 4. 400, oke. Kayaknya saya salah hitung deh. Gak ada yang mendekati ya? Paling mendekati sih yang ini. Atau mungkin saya salah ngitung. Kayak gitu. Oke, jadi kita buat di sini ya. Ini 3, 1, 4, 8. Oh iya, I'm sorry. Ini kan bukan itu. Ini 10. Oh, I'm sorry. Ini 10. Berarti ini 3. Oke, berarti jawabannya adalah yang ini ya. Yang B. Oke, bisa ya? Ingat rumusnya yang ini. Jadi jika diketahui dia ikatan, berarti cara mencari deltanya ini dia. Oke, next lagi. Ion manganat. Oke, manganat 5 ya. Yaitu yang manganat 5 itu adalah yang ini. Yang MnO4-nya. Jadi supaya tahu, kita cari biloknya kayak gitu. Dapat terdisproporsionasi. Terdisproporsionasi itu berarti dia sekaligus bisa mengalami reaksi oksidasi dan juga reduksinya. Oke, menjadi ion manganat 6 dan manganat 4. Oke, ini persamaan reaksinya diketahui. Jika 200 mili larutan manganat 0,5 molar bereaksi secara sempurna, jumlah milimol elektron yang terlibat berapa? Oke, berarti kita cari dulu ya. Bisa nih cari mol dari manganat 5-nya. Manganat 5-nya berarti tadi MnO4 3- ya. Berarti ini karena diketahui volume sama konsentrasi, berarti molar dikali volume. Kalau untuk cari molnya, berarti 0,5 dikali 200. Berarti ini setengah dari 200 ya. Berarti ini 100 milimol. Oke. Di sini kata-katanya terdisproporsionasi. Berarti kita buat reaksi dua-duanya ya. Berarti ini pertama ke sini, baru ini ke sini. Kita buat reaksi setengah reaksi aja. Yaitu MnO4 3- ini menjadi MnO4 2-. Oke. Kita cari biloxnya ya sekarang ya. Jumlah elektronnya dong, ya kan? Karena ini kita penyetaraan reaksi setengah reaksi ya. Ini Mn-nya kiri kanan udah sama, jumlah O-nya juga udah sama. Berarti yang beda sekarang adalah jumlah elektronnya. Ini di sini elektronnya muatannya 3, ini men-2. Berarti di sini ditambah elektron. Oke. Sedangkan yang kedua itu dari MnO4 3- menjadi MnO2. Nih. MnO2. Oke. Di sini O-nya 2, di sini O-nya 4. Oke, ingat ya, untuk menyetarakan atom O-nya itu kita tambah H2O. Berarti di sini ditambah H2O yaitu sebanyak 2 bersama jumlah O-nya. Oke, di sini ada atom H, berarti disamain ya. Di sini atom H-nya 4. Oke. Untuk menyamakan atom H-nya berarti ditambah ion H+. Oke, berarti tambah 4H+. Oke, di sini dia muatannya 3-, di sini 4 ya, 4 plus berarti ini plus 1. Oke, supaya sama berarti ini plus 1. Oke, bisa ya. Berarti ini kita tulis ulang aja. MnO4 3-, ini karena sama ya, jadi 2 ditambah 4H+. Oke, elektronnya kita nggak hapus ya, karena kita mau cari berapa mol elektronnya. Ini menjadi MnO4 2- ditambah MnO2 ditambah 2H2O ditambah elektron. Oke, tadi katanya mol elektronnya siapa nih? Yang udah diketahui MnO4 ya. MnO4-nya di sini ada berapa nih? Ada 2 ya di sini. Oke. Oh bukan, molnya tadi sini 100. Oke, 100 milimol. Yang ditanya adalah berapa milimol dari oksigen elektronnya. Berarti perbandingan koefisiennya. Untuk 2-nya dia 100, berarti untuk satunya berapa? Setengahnya. Berarti ini 1/2
dikali 100 milimol berarti sama dengan 50 milimol. Oke, berarti jawabnya adalah yang D. Oke, bisa ya? Lanjut lagi. Di sini diketahui data potensial reduksi standar N0-nya dari beberapa kation. Oke. Yang ditanya sel volta yang memiliki potensial sel paling besar. Oke, berarti ini hasil pengurangannya yang kita cari ya. Oke, ini adalah susunan dari sel volta. Oke, cara bacanya yang di sebelah kiri ini adalah anoda, yang di sebelah kanan ini adalah katoda. Oke, atau ini yang mengalami reaksi oksidasi, ini yang mengalami reaksi reduksinya. Oke. Nah, terus untuk mencari N0 selnya, potensialnya ya, N0 selnya itu adalah reduksi dikurang oksidasi. Atau kalau dia oksidasi, N0-nya itu kecil, sedangkan reduksi itu N0-nya besar. Oke, berarti kita tentuin dulu nih antara Cu sama Pb. Berarti Pb berapa nilainya? Oke, ini ya. Kita buat yang A. Ingat rumusnya pakai yang ini. Kalau yang untuk yang A, berarti Pb dikurang Cu. Pb nilainya min 0,13 dikurang Cu nilainya plus 0,34. Berarti jadinya minus dong, ya kan? Minus 0,47 volt. Kalau yang B, Cr dikurang Cu. Cr-nya nilainya minus. Oke, minus 0,74 dikurang CO di sini nilainya juga minus, yaitu minus 0,28. Berarti ini jadinya ditambah. Minus 0,78 ditambah 0,28. Oke, ini tetap di minus juga ya. Jadi minus 0,5 volt. Oke, sekarang yang C. Yang C antara berarti Cu dikurang Cr. Cu plus. Oke, Cu-nya nilainya plus. Oke, 0,34 dikurang Cr-nya nilainya negatif. Oke, min 0,74. Min ketemu min jadinya positif ya. Jadinya ini 0, jadinya 104 ya. 108. Oke, maaf itu suara berisik tetangga. Aduh, tuh motor nggak bisa dimatiin apa ya. Oke. Ini sabar ya. Ini Cr untuk 4 ya. Cr yaitu nilainya minus 0,74 dikurang Cu-nya positif. Wow, semakin menjadi-jadi. Ini minus 0,18 volt. Kalau yang E berarti Cr minus 0,74 dikurang Pb juga minus 0,13. Ini juga minus ya. Berarti yang positif yang mana? Yang ini, yang C. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Dan juga nih, kalau hasil N0-nya itu N0 selnya adalah positif, itu menunjukkan bahwa reaksi ini adalah spontan. Oke. Nah, lanjut lagi. Aduh, maaf ya, itu suara berisik banget itu. Oke. Ini diketahui reaksinya, yaitu kita buat di bawah aja ya. pH3. Oke, ini reaksinya udah setara ya. Oke, di sini katanya mengikuti persamaan laju. Oke, benar gini. Yang ini, oke, itu adalah V. Oke, atau ini sama juga V sama dengan K pH3. Jadi pH3-nya di sini ordernya 1. Oke, ini persamaan lajunya. Yang ditanya di sini adalah ketetapan K-nya berapa. Oke, ini V-nya belum diketahui nilainya ya, masih dalam bentuk seperti ini. Oke, per detik. Jadi kita masukin nih. Bentar, ini dalam suatu wadah katanya 2 liter terbentuk. Oke, ini diketahui gasnya itu nilainya mol 0,048 mol. Oke, volumenya yaitu 2 liter. Berarti dari sini kita bisa cari kemolarannya dong. Ya kan? Berarti mol per volume yaitu 0,0048 dibagi 2. Berarti ini sama dengan 0,00 ini 24. Oke, ini kita jadikan belum berpangkat aja ya, supaya nggak ribet angkanya.
1, 2, 3. Oke, 2,4 dikali 10 pangkat min 3. Itu nilai kemolaran dari si H2. Itu 2,4 dikali 10 pangkat min 3. Oke, kita mau cari laju terhadap pH 3 kan? Berarti kita harus cari dulu nih berapa konsentrasinya ini. Berarti konsentrasinya ini kita pakai perbandingan koefisien ya. Jadi 4/6 dikali ini 2,4. Oh, supaya lebih gampang nanti perkaliannya ya. Ini kita buat 24 aja. Ini berarti pangkat min 4. Oke, ini 24 dikali 10 pangkat min 4. Ini ke sini kan coret, sama-sama. Ini jadinya 4, berarti sama dengan 16 kali 10 pangkat min 4. Oke, itu nilai dari H3 yang di sini. Oke, karena kan ini itu gini. pH 3 di sini kan posisinya sebagai reaktan ya kan? Sedangkan H2 di sini posisinya itu sebagai produk. Oke, jadi dengan seiringnya pertambahan waktu, seiringnya berjalannya waktu, itu dia reaktannya itu jumlahnya semakin berkurang. Sedangkan H2-nya itu semakin bertambah. Jadi jika dalam keadaan seperti ini diketahui mol H2-nya yang kita udah peroleh berapa konsentrasinya yaitu ini, berarti kita bisa cari berapa konsentrasi dari pH 3-nya. Ternyata ini. Oke, jadi kita masukin nih ke sini. Oke, ini katanya per satuan detik. Oke, berarti detik berarti per satu jadinya. Jadi kita masukin rumusnya ini ya. Min D konsentrasi pH 3 per dt sama dengan K konsentrasi pH 3. Oke, kita masukin. Ini nilainya itu tadi berapa? 16 ya? 16 kali 10 pangkat min 4 ini per 1 ya, per satuan detik. Sama dengan K. Sedangkan konsentrasi yang ini itu adalah pada saat nih 0,1. Oke, jadi 1 kali 10 pangkat 1. Berarti K-nya sama dengan 16 kali 10 pangkat min 4 dibagi 1 kali 10 pangkat 1. Berarti ini 16 kali 10 pangkat, jadinya pangkat 3 ya, min 3. Ini nggak ada 16, jadinya 1,6. Oke, 1,6 dikali 10 pangkat min 2. Ya udah, jawabnya yang ini. Oke, bisa ya? Next lagi. Gas NOBr terurai menurut kesetimbangan. Oke, di sini udah ada proses udah ada reaksi kesetimbangannya. Aduh, tuh motor nggak bisa berhenti apa ya? Oke, 2NO ditambah Br2. Oke, maaf ya teman-teman ya, kalau suaranya agak mengganggu dikit. Fokus aja, oke? Terus di sini katanya suatu wadah tertutup bervolume tetap, oke, dengan gas NOBr sampai tekanannya mencapai 80 torr. Oke, berarti ini mula-mula reaksi sisa. 80 torr ini, kayak gini deh, buat sini ya. Jadi torr itu sama juga dengan ATM, tekanan ya. Berarti ini dia 80 ATM. Oke, terus katanya setelah terjadi kesetimbangan, ternyata 50% gas NOBr-nya terurai. Teman-teman ingat nih, alfa itu kan dia yang terdisosiasi ya. Berarti ini, kalau ini kita tekanan, berarti kita buat tekanan aja ya. Tekanan terurai dibagi dengan tekanan mula-mula. Oke, berarti karena dia alfanya 50%, terurainya yang ditanya, mula-mulanya 80, berarti kan tinggal kali silang aja ya. 80 nih, berarti setengahnya. Berarti sama dengan 40 ATM. Oke, jadi di sini 40 ATM, berarti yang sisanya juga 40 ATM dong. Ya kan? Ini di awal nggak ada karena dia reaktan. Terus kita bisa cari nih berapa NO yang terbentuk dan berapa Br yang terbentuk. Itu dengan menggunakan perbandingan koefisien, ya. Di sini koefisien dari NOBr, oke, sama dengan NO. Ingat ya, kita kalikan ke yang bereaksi, bukan yang ke mula-mula. Oke, karena koefisien sama, berarti juga sama nih, 40 ATM. Oke, untuk duanya, dia 40 ATM, berarti untuk satunya berapa? Setengahnya jadinya. Ini jadi 20 ATM. Oke, ini yang ditanya adalah Kp. Nah, teman-teman ingat, ini kan berarti udah tekanan parsial ya. Berarti Kp itu sama dengan tekanan parsial produk, oke, yaitu NO, hasil kalinya ya, dipangkatkan dengan koefisien masing-masing ya. Terus ini Br2, oke, ini reaksinya udah setara ya, per P
dari NOBR. Di sini dia pangkat 2 karena koefisiennya. Sama dengan NO nilainya 40 dikuadratin, BR-nya 20 per ini juga 40 kuadrat. Kuadratnya coret, jadi tinggal 20. Selesai, ketemu jawabnya B. Gampang kan? Oke, lagi-lagi ini stoikiometri loh. Ini MRS, ya kan? Ini juga nih derajat disosiasi. Dan ini untuk KP sama dengan KC ya. Hasil kali dari konsentrasinya atau hasil kali dari tekanan parsialnya. Ingat, dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Oh iya, kalau untuk KP dia wujudnya dipakai cuma gas ya. Tetapi nanti kalau untuk KC itu ada 2 gas yang dipakai, maksudnya ada 2 wujud, yaitu gas dan aqua. Oke, lanjut lagi. Larutan A dibuat dengan melarutkan. Oke, kita buat dulu nih. Kita tulis ya kata-katanya ini supaya teman-teman lebih mudah mengerti. Jadi ini ada 2 larutan. Larutan A katanya itu dibuat dari 4,16 gram BaCl. Oke, nih teman-teman, ini kalau misalnya udah ada massa berarti kita bisa cari molnya ya. Oke, kita cari langsung molnya nih. Berarti molnya sama dengan 4,16 dibagi MR ya. Di sini MR-nya juga udah diketahui. Jadi kita tinggal bagi aja, yaitu 208. Nanti kalau misalnya udah dapat molnya, oke, baru kita lanjut cari yang namanya molal. Oke, ini 0,02 mol. Oke, katanya ke dalam 2 kg air, berarti ini pelarutnya. Teman-teman ingat, kalau molal itu sama dengan mol per kilogram dari pelarut. Oke, molnya udah dapat 0,02 mol, terus kilogram pelarutnya diketahui di sini 2 kg. Oke, berarti ini sama dengan 0,01 molal. Nah, dan di sini juga ditambah, maksudnya tambah informasinya bahwa barium klorida itu terdisosiasi sempurna dalam air. Oke, teman-teman perlu ketahui BaCl2 ini adalah larutan elektrolit. Oke, kalau dia larutan elektrolit berarti dia memiliki yang namanya nilai I. I ini adalah faktor Van Hoff ya. Oke, dan di sini katanya dia terdisosiasi sempurna. Kalau dia terdisosiasi sempurna, itu nilai I-nya sama juga dengan nilai N-nya. Oke, kita mau tahu berapa nih nilai I-nya. Nih, I itu kan sama dengan 1 ditambah, oh nggak usah ya, karena kan udah sama nih, nilai I sama dengan nilai N-nya. Berarti kita mau cari nih berapa N-nya. N-nya itu adalah jumlah dari ionnya ya, jadi kita ionin dulu, ini kan jadinya Ba2 plus ditambah 2 Cl-, ya kan? Ini 1, ini 2, berarti N-nya sama dengan 3. Di sini juga I-nya sama dengan 3. Oke, nah ini untuk yang A. Sekarang kita buat larutan B-nya di sini. Larutan B-nya ini dibuat dari 15 gram senyawa organik dan non-elektrolit. Oke, dalam pelarutnya di sini diketahui adalah 1 kg air. Beda ya. Nah, terus yang ditanya MR ya, jika delta TB-nya ini B itu sama dengan 2 kali delta TB-nya dari si A. Oke, kita masukin rumus delta TB. Ini jelas-jelas ya, B ini tadi katanya dia non-elektrolit. Ini elektrolit. Oke, bedain. Kalau untuk cari delta TB itu rumusnya adalah Kf dikali M. Sedangkan kalau dia elektrolit berarti Kf dikali M dikali I. Oke. Oh iya, jangan lupa di sini ada 2 kalinya katanya. Oke. Kf kita bisa coret sama karena pelarutnya sama-sama air dan nanti nilainya juga sama. Nilai molalnya ini kan kita belum bisa cari ya untuk yang B ya, karena kan masanya MR-nya nggak ada. Berarti ini kita tetap. Jadi ini molalnya B ya, molalnya B itu sama dengan 2 dikali, tadi kita udah hitung nih, molalnya A itu adalah 0,01. 0,01 molal, dan I-nya juga kita udah cari tadi yaitu 3. Oke, berarti molalnya B itu sama dengan 0,06 molal. Kita udah dapat molalnya si B, berarti kita bisa cari MR-nya. Oke, ini kita pakai rumus cepat aja ya. Yang ini, molal itu sama dengan massa per MR dikali 1000 per massa pelarut, tetapi ini dalam satuan gram.
Oke, ini molalnya udah diketahui 0,06 sama dengan masanya tadi diketahui itu 15. Oke, kita mau cari MR dikali 1000. Di sini pelarutnya kilogram, 1 kilogram berarti sama juga 1000 gram ya. Oke, berarti ini sini coret. Berarti ini kita silang aja. 0,06 molal sama dengan 15. Berarti, oh kok M besar jadinya? Molal itu M kecil ya. Nah, berarti, oh ini MR loh. I'm sorry. Ini MR. Jadi MR-nya sama dengan 15 dibagi 0,06 ya, jadinya 250. Oke, jadi MR dari zat organik tadi yang dicari itu adalah 250. Jadi jawabnya adalah yang B. Oke, ingat lagi ini sifat koligatif. Oke, bedain larutan elektrolit dan non elektrolit dan perhatikan tadi rumusnya. Oke, lanjut lagi. Dietilamina. Oke, dietilamina merupakan basa lemah. Oke, di sini juga diketahui dia basa lemah dan juga ada nilai Kb-nya, ya kan? Jadi kalau suatu asam basa itu dia memiliki nilai Kb, itu udah jelas bahwa dia itu adalah asam lemah atau basa lemah. Oke. Terus suatu larutan dibuat dengan mencampurkan 90 ml larutan dietilamin 0,01 molar dengan HCl. Oke, berarti ini kita buat reaksinya dulu. C2H5 2 kali NH. Oke, ini ditambah dengan HCl. Ini tinggal kita satuin aja ya. Jadi C2H5 2 kali, ini N-nya hanya masuk ke sini jadi NH2Cl. Oke, udah sama ya. Udah setara. Terus kita cari mol masing-masing karena diketahui volume dan kemolarannya. Berarti carinya milimol aja ya. Ini milimol di etilamina ya, yang pertama yang di atas, berarti molar dikali volume, berarti molarnya 0,01 dikali 90. Oke, berarti jadinya kita dapat nanti satuannya itu adalah milimol ya. Oke, berarti ini sama dengan 0,9 milimol. Terus ini milimol dari HCl dengan rumus yang sama, berarti 10 dikali 0,09. Oke. Baru ternyata hasilnya sama, ya kan? 0,9 milimol. Oke. Kita masukin nih ke mula-mula reaksi sisa supaya kita tahu nih nanti untuk ngitung pH-nya itu pakai cara apa gitu. Ini 0,9, ini juga 0,9. Oke, teman-teman perhatikan, ini kedua pereaksi diketahui molnya. Berarti kita harus cari pereaksi pembatas. Oke, dan ini juga persamaan reaksinya udah setara. Jadi ini sama-sama, molnya sama, koefisiennya juga sama. Berarti kalau kita bagi juga nilainya bakalan sama, ya kan? Sama-sama nilainya. Kalau nilainya sama-sama, nggak ada yang lebih kecil dan nggak ada yang lebih besar, berarti kedua-duanya sebagai pereaksi pembatas. Atau dia habis bereaksi. Jika awalnya 0,9, berarti yang bereaksinya juga 0,9 juga, ya kan? Ini habis, ini nggak ada di awal. Oh ya, ini satu ya. Oke, ini nggak ada di awal, berarti ini juga terdapat 0,9 karena koefisiennya sama. Oke, berarti teman-teman perhatikan, ini kan basa lemah, ini asam kuat. Oke, jika asam dan basanya habis bereaksi, ini berarti adalah alkegat. Ini adalah hidrolisis. Oke, kita udah dapat bahwa ini adalah hidrolisis dan ini nentuin ini garam ya. Jadi kalau asam ditambah basa itu akan menghasilkan garam. Jadi garam di sini bersifat apa? Apakah asam atau basa? Cek aja nih awalnya. Ini basa lemah, ini asam kuat, berarti yang menangnya yang kuat dong, ya kan? Berarti ini adalah garam bersifat asam. Berarti yang kita cari adalah konsentrasi H+. Oke, rumusnya untuk cari hidrolisis itu kan air. Kalau teman-teman lupa rumusnya ya. Berarti kalau dia ada air, berarti harus ada tetapan air, yaitu Kw. Per. Di sini yang lemah siapa? Yaitu basa lemah, berarti ini per Kb. Oke, karena yang ada itu adalah garam, berarti di sini dikali konsentrasi garam. Oke, kayak gitu rumusnya. Berarti ingat tetapan garam itu, tetapan air itu 10 pangkat min 14. Di sini nilai Kb-nya yaitu 9 kali 10 pangkat min 4. Sekarang kita cari konsentrasi garamnya ya. Ini molnya 9 milimol, berarti kita cari konsentrasinya yaitu molar sama dengan N per V. Molnya di sini 0,9 milimol
volumenya yang dipakai volume campurannya, karena kan ini garamnya diperoleh dari campuran. Ini 90 mili tambah 10 mili berarti 100, ya kan? 100 mili. MM-nya coret, jadinya kan dia satuannya mol per liter juga kan, sama dengan kemolaran kayak gitu. Jadi 0,9 dibagi 100 sama dengan 0,009 molar. Kita jadikan bilangan berpangkat aja ya. 1, 2, 3. 9 kali 10 pangkat min 3 molar. Oke, baru kita masukin ke sini. 9 kali 10 pangkat min 3. Oke, 9-nya coret-coret, jadinya bilangan berpangkat aja nih. Kalau bilangan berpangkat itu kalau dikali ditambah ya, sedangkan kalau yang dibaginya dikurang. 10 ditambah 3, min 10 tambah min 3 berarti min 17, ya kan? Min 17 dikurang 4 berapa tuh? 13 ya? Ya kan? Berarti ini akar dari 10 pangkat min 13. Oke, kalau di bilangan berpangkat diakarin, itu dia kan ini kan akar 2 ya, berarti dia dibagi. Berarti min 13 dibagi 2, jadinya ini 1 kali 10 pangkat min 6,5. Oke, dapat H plusnya baru kita bisa cari pH. pH sama dengan min log konsentrasi H plus. Berarti min log, oke, buat ini 1 dikali 10 pangkat min 6,5. Pangkatnya jadikan ke depan, min kali min jadi positif, yaitu 6,5. Ini min log dikali 1 berarti min log 1. Oke, 6,5, ingat min log 1 itu sama dengan 0. Berarti ini 6,5. Oke, pH-nya. Jadi jawabnya adalah yang B. Oke, bisa ya. Next lagi. Berdasarkan reaksi berikut, oke, mana yang bukan? Oke, yang bukan pasangan asam basa konjugasi. Ini pengertian asam basa ya. Ini menurut siapa? Oke, good. Ini menurut Bronsted-Lowry. Ada 2 orang nih loh. Oke. Jadi kalau asam itu disebut apa pengertiannya adalah donor proton, protonnya di sini di donor itu adalah H+ ya. Sedangkan kalau basa ini adalah akseptor atau yang menerima. Oke, H+. Teman-teman kalau misalnya bisa jeli ya, nah perhatiin, itu kita bisa lihat langsung dari ininya. Oke, mana dia yang asam atau yang basa bukan. Oke, ini kalau kita lihat, oke, perhatiin deh. Oke, gini aja deh supaya teman-teman nanti nggak pusing ya. Tapi sih supaya lebih cepat kita buat di sini, cari di sini aja ya. Kita lihat yang pertama. Oh, kita tulis tulang aja di bawah ya supaya teman-teman kelihatan nih. Maksudnya bisa bedain supaya ada space-nya. Ini sekalian belajar ya. Jadi saya nggak buat cepat-cepat kayak gitu hasilnya jawabannya mana. Ini sekalian saya jelasin supaya teman-teman semuanya bisa ngerti gitu. Jadi saya jelasin konsep ulang gitu. Oke. Tambah ingat ya, yang di sini yang kita perhatikan adalah jumlah atom O-nya. Oke, perhatikan yang ini berarti temannya yang ini. Di sini hanya ada 4. Ini dia jadi 3, berkurang. Berarti ini posisi sebagai good. Ini asam. Oke, ingat ini pasangannya. Pasangannya yaitu menjadi basa konjugasi. Ini yang menerima berarti ini basa, pasangannya adalah asam konjugasi. Oke, lihat nih pasangannya. CH3OH dengan CH3O-. Oke, ini katanya bukan ya, ini benar. Oke, terus oke, kita lihat yang kedua. Kita cocokin nih. HC2H3O2 ditambah CO3 HCO3- ditambah C2H3O2-. Perhatikan supaya yang lebih simpelnya aja ya. Ini sama ini. Ini awalnya dia nggak ada hanya. Di sini ada hanya. Berarti ini sebagai apa? Oke, ini basa. Ini asam konjugasi. Berarti ini yang sebagai asam, ini sebagai basa konjugasi. Oke, kita lihat ada nggak pasangannya. H2C2O3O6 itu pasangannya adalah C2H. Ini berarti jelas salah, ya kan? Karena di sini ini dibuat pasangannya yang ini. Udah, berarti udah ketemu jawabnya langsung. Oke,
Terus nih, C2H3 mana nih? Ada C2H3 nih. C2H3 O- dengan yang ini benar ya? Oke, ini benar. Terus ini tadi, yang ini sama yang ini benar. Oke, kalau yang ini udah jelas nih benar nih. Ya kan, ini hanya 2, ini jadi hanya 3. Oke, bisa ya? Ini dia jawabnya B. Oke, ingat konsep yang ini. Jadi kalau misalnya ada bahasa-bahasa teori, teman-teman cuma perhatikan aja jumlah atomnya di awal sama di akhirnya. Jadi di reaktan sama produknya. Lanjut lagi. Oke, senyawa berikut ini yang bersifat optis aktif. Oke, teman-teman ingat optis aktif itu adalah atom C yang mengikat. Oke, C itu kan maksimalnya 4 ya yang diikat ya. Jadi keempat yang diikatnya itu adalah molekul yang berbeda. Nih, jadi nggak ada yang sama ya. Jadi C ini dia mengikat molekul A, molekul B, molekul C dan D. Jadi nggak ada yang sama. Jika ada salah satu yang sama, oke, ini berarti bukan. Oke, berarti sekarang kita cek yang mana dulu nih. Kalau yang ini sih semuanya kayaknya sama ya, ya kan? Karena ini kita buat ya, ini C1, ini C, ini C, ini C, ini C, ini C. Ya kan? Berarti ini ada C-nya 6. Kalau kita buat ya bentuknya ya. Oke, gimana ini? Oke, nggak apa jadi gini deh, sama aja ya. Oke, nih, ini kan ada H. Ini ada H. Ini ada H, ini ada H. Ini ada H, ini ada H, ini ada H. Ya kan? Kalau kita ambil C-nya di sini. Nih, berarti dia mengikat satu H yang ini. Oh, bentar. Ini 1, 2. Oh, berarti hanya ada 2 dong. Karena kan yang nggak rangkap. Kalau misalnya kita ambil fokusnya di sini nih, yang C-nya ya. Berarti C yang ini dia mengikat 2 atom H. Nah, ini aja udah sama hanya. Ya kan? Berarti ini bukan. Jadi kalau ada 2, ini salah. Oke? Sekarang kita cek yang satu. Yang satu dengan posisi yang oke, kita buat deh. Ini C, ini C, ini C, ini C, ini C, ini C. Kita ambil posisinya sebenarnya yang ini dulu ya, C ini ya. Berarti C yang itu satu diangkat OH, satu lagi dia ada H-nya dong, ada H, satu dua ada C yang di sini. Oke, beda. Ini udah beda ya. C yang sebelah sini nih. Oke, ini harus hapus ya. Yang ini kan berarti potongannya di sini ya. Fokusnya di sini. Berarti yang C ini dia mengikat yang di sini. Sedangkan yang satu lagi dia mengikat ini ada OH-nya. Berarti beda dong, ya kan, antara ini dengan ini. Beda. Berarti yang satu bisa benar. Kalau yang tiga, oke. Kalau yang tiga, misal kita ambil C yang di sini, ya kan? Berarti ini kata rangkap. Enggak, ini kata rangkapnya. Berarti ini 1, 2, 3, satu lagi di sini ada H. Ya kan? Berarti beda dong. C, satu di sini H, satu lagi ada BR, satu lagi di sini dia ngikat ada C ikatan rangkap, ya kan? Satunya dia C ikatannya tunggal. Berarti ini juga benar. Oke, berarti jawabnya adalah 1 dan 3. Oke, bisa ya? Nah, lanjut lagi. Ini untuk soal yang terakhir. Energi ionisasi pertama. Jadi, energi ionisasi itu teman-teman ingat itu adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari kulit terluarnya dalam bentuk gas. Jadi di sini yang tanya adalah EI1, EI2, EI2, terus EI3 dari unsur natrium. Teman-teman perhatikan, unsur natrium itu kalau teman-teman ingat ya, dia golongan 1. Dengan nomor atomnya itu 11. Berarti kalau kita buat konfigurasinya 281. Kalau kita buat elektronnya gini ya, di sini Na, ini kulit pertama. Ini kulit kedua. Dan ini kulit ketiga. Di kulit terakhir, kulit ketiga, ini ada 1 elektron. Sedangkan di kulit yang kedua ada 8. 2, misal ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di kulit ini ada 2. Perhatikan. Di inti itu dia positif. Jadi jarak antara inti ini ke kulit terluar ini jauh. Sehingga untuk melepaskan elektron yang paling terluar ini, itu dia energinya sedikit, kecil. Jadi energinya kecil ya. Terus
untuk ini kan berarti untuk ini melepaskan satu elektron. Ini untuk melepaskan elektron yang kedua nih, maksudnya Ei2. Berarti elektron yang dilepaskan dari yang kedua itu berarti dari kulit yang beda dong, karena kan di kulit yang ketiga cuma ada satu elektron. Berarti yang dikeluarkannya itu adalah dari kulit yang kedua ini, dari salah satu dari yang 8. Oke, dari kulit yang kedua ini kan dia lebih dekat ke inti dong, berarti tarikannya itu makin kuat. Oke, karena ikatannya itu makin kuat elektron ke intinya, berarti energi yang diperlukan untuk melepaskan misalnya yang dilepaskan adalah ini, ya kan? Itu energinya lebih besar. Jadi, energi yang pertama itu dia lebih kecil daripada energi yang kedua. Oke, lanjut lagi nih. Kalau dilepaskan lagi nih yang ketiga, ya kan ini kan lebih kuat dong tarikannya, karena kan udah lepas satu nih, berarti ikatannya dia makin kuat lagi. Berarti ikatannya itu juga makin kecil, makin besar. Oke, yang ketiga. Berarti yang paling besar itu adalah yang EI ketiga. Berarti semakin dia banyak makin masuk ke kulitnya, semakin dekat ke inti, itu energi yang diperlukan melepaskannya itu semakin besar. Berarti di sini kita lihat yang nilai itu makin meningkat ya. Oke, ini juga makin meningkat. Ini juga makin meningkat. Oke, jadi ini jawabannya ya. Nih, jadi ini kan ikatannya beda ya. Oke, jadi kalau misalnya ikatannya beda, itu dia naiknya itu drastis. Oke, kita lihat cek yang drastis yang mana. Nah, yang ini yang drastis naik. Ya kan? Berarti jawabannya itu adalah yang A. Sedangkan dari yang ini, yang kedua ke yang tiga, itu dia nggak drastis naik karena dia masih dalam satu kulit. Kayak gitu. Oke, demikian dulu penjelasan untuk soal UTBK yang 2018 ini. Semoga teman-teman bisa mengerti, bisa memahaminya. Ingat lagi ya konsep stoikiometrinya. Jadi ini teman-teman bisa sebagai latihan, maksudnya gambaran nanti untuk 2012-nya maksudnya tahun ini dia gambarannya gimana? Oh, kira-kira ini dari tahun ke tahun yang keluarnya yang kayak gini-gini soalnya. Jadi kita bisa mempersiapkan prepare-nya itu lebih banyak lagi. Oke? Demikian dulu, please subscribe dan share ya. Terima kasih.